دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ustadz senior Wahabi namanya Yahya Badrus Salam, yang mana dia itu seperti yang kita semua sama-sama tahu ya, sering berbicara tentang agama dengan ngaco, sering berbicara hukum-hukum syariat ngawur tak berdasar. Bahkan dia itu seringkali mempertahankan kesalahannya itu ditutupi dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Dia itu pernah mengatakan pada bangsa Indonesia, pada rakyat Indonesia, pada masyarakat Indonesia, bahwa Wali Songo itu tidak ada. Wali Songo itu hanya cerita, hanya dongengan belaka, karena tidak ada bukti, karena tidak ada bukti otentik. Mereka tidak menulis kitab, mereka tidak punya karya tulis yang ditinggalkan. Lah ini kok nikat banget ngedabrusnya ya. Kemudian dia juga pernah mengatakan bahwa kotoran kucing, air kencing kucing itu suci, tidak najis. Itu berarti kalau seandainya kotoran kucing atau air kencing kucing dibawa sholat, maka sholatnya as-sah. Tapi menurut Pak Badrus ini loh, kalau kita perhatikan ustadz-ustadz Wahabi itu memang aneh-aneh dan lucu-lucu di ketika berbicara tentang fikih, terutama mengenai fikih taharah. Wabil khusus lagi ketika membahas najis. Khalid Basalamah pernah menyatakan bahwa hewan yang bertaring itu tidak boleh dimakan dagingnya dan kencingnya najis. Dan najisnya najis berat, namanya najis hissi, sama seperti air kencingnya manusia hukumnya. Berbeda dengan kotoran ayam, najisnya disebut dengan najis maknawi. Makanya tidak menajiskan, dibersihin saja sudah cukup, tidak jadi masalah. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya, lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi, cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik, gitu kan? Karena memang berbahaya, kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam. Ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah. Nah, pernyataan atau penjelasan Pak Khalid tadi sangat acak, amburadul dan membingungkan. Di situ terdapat banyak kesalahan yang diantaranya adalah: satu, dia katakan bahwa air kencingnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu najis berat. Itu salah, karena najis berat itu hanya terbatas pada dua saja, yaitu anjing dan babi. Maka najisnya kotoran hewan selain dari keduanya itu disebut dengan najis sedang atau najis mutawassithah. Kemudian kesalahan yang kedua, dia mendefinisikan najis berat dengan najis hissi. Yang benar adalah mughalladhah, bukan hissi, yaitu najisnya babi dan anjing, yang cara mensucikannya itu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya basuhan itu harus dicampur dengan debu. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah dia menyamakan status najis tadi disamakan dengan najisnya air kencing manusia. Itu artinya kotoran manusia itu masuk pada najis berat, yakni mughalladhah menurutnya. Astaghfirullahaladzim, Lid Khalid, nyebut kalau kotoran manusia itu dikategorikan pada najis mughalladhah, maka sampeyan Lid, ini sampeyan loh,
bukan saya, bukan aswaja yang lain, bukan teman-teman saya. Jika mau pipis, jika mau BAB, harus selalu bawa debu, harus selalu menyiapkan debu. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya apa yang saya maksud. Kemudian kesalahan yang keempat adalah dia katakan bahwa kotoran ayam itu najis maknawi. Yang benar adalah hissi, bukan maknawi. Rupanya Pak Khalid tidak bisa membedakan ya antara najis hissi dengan najis maknawi, atau memang nggak tahu sama sekali. Najis hissi itu adalah yang ada bendanya, bisa dilihat, bisa diraba, dan juga bisa dirasa. Seperti kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Kalau najis maknawi itu najis yang nggak berbentuk benda, nggak ada bendanya ataupun fisik. Seperti orang-orang kafir musyrik, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihukumi najis kesyirikannya, bukan badannya, bukan fisiknya. Oleh karenanya, maka najis maknawi itu gak kelihatan, gak bisa diraba, gak bisa dirasa. Kemudian kesalahan yang kelima, dia katakan bahwa kotoran ayam itu tidak menajiskan. Kalau dibersihin gak ada masalah. Itu salah fatal. Yang benar adalah najis dan bisa menajiskan. Dan ketika mengena pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat sholat kita, wajib disucikan, bukan dibersihin saja, seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara membersihkan dan mensucikan. Kemudian kesalahan yang keenam, dia sebut kotoran ayam itu najis maknawi. Yang benar adalah najis hissi, karena ayam itu tidak bisa disebut dengan hewan musyrik, karena memang tidak pernah melakukan kesyirikan. Kemudian ada lagi ustadz yang satunya, kulit babi boleh disamak dan otomatis suci. Maka kita boleh menggunakan sendal, menggunakan sepatu, menggunakan sarung tangan yang dibuat dari kulit babi. Apakah sepatu yang terbuat dari kulit babi najis? Saya katakan tidak. Karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Kalau memang bisa disama dan dibersihkan, diproses dengan baik, maka boleh. Bahkan teman-teman yang kerja di Korea Selatan, di ini kerja di tempat-tempat otomotif, itu sarung tangannya rata-rata terbuat dari kulit babi. Nah, setelah itu sekarang Pak Badrus Salam berulah lagi. Dia katakan, dia serukan pada umat Islam untuk tidak berzikir, untuk tidak beristighfar dengan menggunakan lafal ataupun kalimat Al-Azim pada susunan kalimat, pada redaksi astaghfirullah. Jadi maksud dia tidak boleh astaghfirullahalazim, tapi harus astaghfirullah saja, nggak boleh ada kalimat al-azim. Apa alasan dia melarang itu? Ya biasa, Wahabi ngawur seenaknya ngomong, tanpa dikaji dulu, tanpa mengadakan penelitian dulu, tanpa mencari referensinya dulu, langsung tancap gas, langsung vonis ini bid'ah, ini salah, ini haram, ini nggak boleh, karena nggak ada contoh, karena nggak ada dalil, karena nggak ada riwayat, hadisnya dhaif. Ya Rasulullah SAW kalau habis sholat beliau mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Bagi masyarakat kita terkadang ditambah-tambahin Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tambahan yang dhaif. Hadisnya dhaif. Yang benar cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita ngaji kali ini kitab Al-Mustadrak ya, terkait dengan bacaan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yuk coba kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Siapa yang mengucap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih,
3 kali ya, diucapkan itu 3 kali, maka diampuni dosa-dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadza haditsun shahihun.